Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat Hud adalah termasuk surat Makkiyah. Jadi jenis surat ada Makkiyah, ada Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ini seringkali orang memahami Makkiyah turunnya di Mekah, Madaniyah turunnya di Madinah. Padahal ya, yang menjadi patokan itu bukan tempat turunnya, tetapi waktu turunnya. Ya, surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah disebut Makkiyah. Dan yang turun sesudah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah disebut dengan Madaniyah. Surat Hud termasuk surat Makkiyah dan mempunyai ciri yang sama dengan surat-surat Makkiyah yang lainnya, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip akidah Islamiyah terkait dengan tauhid dan juga ar-risalah, ya, terkait dengan ar-risalah, terkait juga tentang al-ba'ats wal jaza, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Inilah yang menjadi concern daripada surat Hud. Di dalam surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu. Dan kisahnya agak rinci, ya, tentang nabi-nabi yang terdahulu. Walau tidak semua nabi, ya, tetapi ada beberapa nabi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ini. Termasuk kisah tentang Nabi Hud itu sendiri, dan karenanya surat ini dinamakan dengan surat Hud. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ayat 1. Ayat 1 Alif Lam Ra. Tidak ada terjemahnya, hanya Allah yang mengerti, ya, tentang makna Alif Lam Ra. Kitabun, sebuah kitab, uhkimat, disusun secara rapi. Nah, itu uhkimat. Biasanya kata uhkimat ini, ya, diambil dari kata yang sama dengan kata hakim. Hakim itu artinya bijaksana. Jadi uhkimat disusun secara bijak, ya, secara baik, secara rapi. Ini makna kata uhkimat dalam ayat ini. Ayatuhu, ayat-ayatnya, thumma, kemudian, fussilat, dijelaskan secara rinci.
Ada juga yang menerjemahkan Fussilat itu diterangkan atau dijelaskan secara berulang-ulang. Makanya kita sering menjumpai ayat yang maknanya sama, pengertiannya sama. Ya, sebagai pengulangan dari ayat-ayat yang lainnya. Terlebih tentang soal tauhid, berulang-ulang Allah menjelaskan perihal tauhid dalam ayat-ayatnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan Fussilat. Min ladun, dari sisi hakim yang maha bijaksana, khabir yang maha mengetahui. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa surat, kalau tidak salah 29 surat, diawali dengan huruf-huruf yang muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong atau tidak ada arti secara bahasa Arab, karena dia hanya huruf-huruf ya, seperti alif lam ra, alif lam mim dan lain sebagainya. Dan para ulama tafsir memahami ini sebagai bentuk kemukjizatannya Al-Quran. Bentuk kemukjizatan Al-Quran, mukjizat karena memang luar biasa dan tidak bisa ditiru oleh manusia. Maka kita lihat sekarang kalau ada manusia menulis, ada orang nulis buku, dan pertama yang dia tulis dalam bukunya itu ya adalah huruf-huruf yang gak ada artinya. Misalnya nulis ya JK W3 atau apa gitu ya, misalnya. Itu orang akan bertanya, apa ini gitu. Kalaupun ada huruf-huruf yang gak ada artinya, itu biasanya inisial atau ya singkatan. Ya, inisial atau singkatan. Singkatan, misalnya wartawan nulis peristiwa atau berita BDG, depannya BDG. Oh, berarti itu Bandung. Jadi peristiwanya di Bandung. Ya, tetap ada kata-katanya, cuma disingkat saja. Tapi kalau huruf-huruf ini bukan singkatan, ya, tetapi dia adalah huruf-huruf muqatta'ah yang pasti ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Oleh karenanya para ulama tafsir ketika memahami huruf-huruf yang muqatta'ah seperti ini, mereka mengatakan ya, di ujung kalimatnya adalah wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui tentang maksudnya. Para mufasir hanya berusaha menangkap apa yang Allah inginkan ya, dari huruf-huruf yang muqatta'ah ini. Nah, di antaranya bahwa huruf-huruf yang muqatta'ah ini adalah bentuk kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. I'jazul Al-Quran. Yang kedua ya, bahwa huruf-huruf yang muqatta'ah seperti ini adalah ditujukan untuk mengambil perhatian orang yang membaca atau orang yang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya juga kita menggunakan kata-kata yang gak ada artinya dengan tujuan untuk mengambil perhatian orang yang akan kita ajak bicara. Seperti halnya kalau kita manggil orang dengan heh, ya, ada artinya nggak heh itu? Nggak ada, heh, nggak ada artinya. Tapi kita ngerti, ya, kita yang dengar ngerti apa maksud dari heh itu. Maksudnya adalah untuk mengambil perhatian ya dari orang yang kita panggil.
Apalagi kalau manggil binatang ya. Shh, shh. Nah, apa arti shh? Nggak ada. Tapi kita fahami maksudnya. Ya. Seperti halnya kalau kita manggil meng 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 meng. Apa tuh? Manggil kucing kan? Nggak ada artinya. Tapi kita tahu ya bahwa kata-kata itu adalah untuk memanggil kucing. Ini tidak dalam rangka menyamakan hal itu, tetapi bahwa bisa difahami juga huruf-huruf muqatta'ah ini adalah sebagai upaya mengambil perhatian orang yang mendengar atau membaca ayat ini. Ya, inilah alif lam ra. Tentu yang paling tahu dari maksud kalimat ini atau kata ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kitabun uhkimat ayatuhu. Sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun secara rapih. Dan tentu yang dimaksud dari kitab ini adalah Al-Qur'an. Al-Quran ayat-ayatnya disusun secara rapih. Rapih sekali. Dari sisi kesastraannya kita bisa melihat ya, ayat-ayat Allah itu tersusun secara rapih ya, secara sajaknya misalnya. Kalau diakhiri dengan huruf ro seperti di ayat kita, itu di ujung-ujung ayat-ayat berikutnya juga diakhiri dengan ro. Ya. Ayat 1 hakimin khabir ro. Ayat 2 nadhiru wa bashir huruf ro. Ayat 3 yaumin kabir huruf ro. Ya. Ayat 4 kulli syai'in qadir huruf ra. Ya, ayat 5 bidzatis sudur huruf ra lagi. Nah, adapun ayat 6 dan seterusnya itu sudah bab baru kalau istilahnya. Makanya beda. Bahkan ada satu surat yang hurufnya dal semua. Qul huwallahu ahad. Nah, surat Al-Ikhlas, satu surat. Nah, ini menunjukkan kerapihan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari sisi isi. Ya, bagaimana Allah menyampaikan isi ayat-ayat Al-Qur'an juga secara rapih. Termasuk juga dalam hal ya tata bahasanya. Bapak Ibu kalau kita mengikuti dari awal dulu Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, ya, bagi yang memahami tentang bagaimana cara membuat kurikulum, itu akan mendapati Al-Qur'an kurikulumnya sangat-sangat baik. Orang selama ini mengira kalau mengkaji kita juz 30 aja langsung. Gitu ya. Saya ngajar terjemah Al-Quran, tadabbur seperti ini, banyak yang minta Ustadz kita mulai dari juz 30 aja supaya kita cepat memahami. Oh iya, boleh saya turutin. Ternyata dari susunan kalimat-kalimatnya tidak lebih mudah dibandingkan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Ya. Nah, di sini bisa kita pahami cara menyusun kurikulum yang bagus itu adalah dimulai dari yang mudah. Ya, dari yang mudah, kemudian beranjak ke yang lebih sulit dan seterusnya. Ya, kalau diibaratkan semester, juz 1 itu semester 1. Juz 2 semester 2. Ya. Kemudian juz 30 semester 30. Ayo coba kuliah mana ada 30 semester? Ya, kuliah Quran. Ya.
Dan meskipun sudah selesai sampai juz 30, itu belum selesai. Itu hebatnya Al-Quran, kemujizatannya Al-Quran. Walau kita sudah mengkaji sampai juz 30, nanti mengkaji lagi juz 1, kita akan mendapati up to date-nya Al-Quran. Jadi tetap asyik kalau bahasa kita ya, kalau yang senang dengan Quran, tetap asyik mendengarkan tadabbur ayat itu, asyik. Dulu pernah mengkaji Al-Fatihah, zaman kecil, zaman remaja. Begitu dewasa dengar lagi tuh penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Kita bisa menikmati karena apa? Mendapati kesesuaian isi dan fakta dalam kehidupan. Di sini letak kemujizatannya Al-Quran juga. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi inilah ya kitab Al-Quran yang disusun secara rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu ya yang bisa kita ambil dari Al-Quran ya. Bahkan bukan banyak lagi, semua ilmu diambil dari Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah sumber ilmu. Termasuk dalam hal ya, mungkin kita nggak pernah terbayang ternyata ilmu periklanan itu ada dalam Al-Quran ya, ilmu periklanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat-ayatnya. Fussilat. Ya. Allah jelaskan secara berulang-ulang. Ini terdapat ilmu periklanan di sini. Kita bisa melihat iklan itu diulang-ulang. Dengan tujuan apa? Supaya terbentuk persepsi dalam otak kita. Ya. Dulu ketika kecil TV baru cuma satu ya, satu stasiun maksud saya, bukan TV-nya satu enggak, tapi TV baru satu stasiun. Itu ada iklan ya, obat sakit kepala. Obat apa namanya? Nah, kalau bapak yang nyebut nggak apa-apa ya, Bodrek gitu ya. Oh, saya ikut nyebut juga ya. Iklan Bodrek itu dari saya kecil dulu. TV baru satu, mengudaranya dari jam 4:30. Ya, jam 11 sudah selesai. Udah lagu Indonesia Raya itu udah tuh. Nah, itu iklan Bodrek. Diulang-ulang sampai saya remaja, sampai saya gede, itu masih ada iklan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk persepsi di otak. Kalau sakit kepala obatnya itu. Ya begitu sakit kepala nyuruh anaknya, tolong ke warung beli obat. Obat sakit kepala yang tadi saya sebut. Ya, ini kalau ada direktur Bodrek di sini saya sebut lagi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ilmu periklanan itu dari Al-Quran. Diulang-ulang. Allah membahas tentang tauhid diulang-ulang supaya apa? Terbentuk persepsi kita. Allah yang menciptakan, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha tahu, dan seterusnya, itu diulang-ulang terus. Maka jangan bosen ngingetin anak-anaknya berulang-ulang. Apalagi anak kita masih kecil ya, seringkali belum paham tentang penjelasan kita di pertama kali, maka perlu yang kedua. Bisa jadi yang kedua pun dia belum begitu memahami, kita ulangi dengan penjelasan berikutnya yang ketiga, begitu seterusnya sampai lengket di otak anak kita. Ya. Dan tauhid ini adalah perihal penting, maka diulang-ulang mengingatkan anak kita. Dan ini banyak orang tua yang ketika mengingatkan anaknya baru sekali,
dan kedua kalinya anaknya belum paham, dimarahi. Jangan terjadi seperti itu. Kan sudah mama bilang kemarin. Nah, diulangi lagi atuh mah. Ya, itu seperti Al-Qur'an, diulangi. Begitu seterusnya, diulangi lagi dan diulangi lagi. Nggak usah pakai marah, ya, nggak usah pakai marah. Diulangi saja. Siapa tahu memang penjelasan yang pertama belum difahami. Begitu juga dalam hal kita menasihati orang. Menasihati orang, orangnya tidak mau atau tidak mengikuti nasihat kita pada pertama kali. Mungkin pada saat yang lain dia akan ketemu orang menasihati yang sama kepadanya. 2 kali dia dengar. Dan bisa jadi yang kedua pun belum membuat dia sadar. Ketemu orang ketiga menasihati yang sama. Nah, mungkin saja kesadaran dia akan timbul dari orang ketiga, atau mungkin dari orang keempat, atau dari orang kelima. Tetapi bahwa ketika kita pertama kali menasehati itu sudah ada kontribusi. Ya, sudah ada kontribusi. Ketika dia sadar pada nasihat orang yang kelima, mungkin saja dia akan teringat dengan nasihat kita pertama kali. Oh iya, pantas dulu saya dinasihati begini. Oh iya, ketemu yang dia sama juga nasihatnya. Bisa jadi kesadaran itu timbul setelah diulang-ulang nasihatnya. Ya, nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah ya pelajaran yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ayat Al-Qur'an diulang-ulang secara rinci, secara jelas oleh Allah. Milladun hakim, dari sisi zat yang maha bijaksana, yaitu Allah. Khabir, maha mengetahui. Allah bijaksana dengan ilmunya yang disampaikan kepada kita. Allah bijaksana dengan susunan ayat-ayatnya yang begitu rapi. Allah bijaksana dengan isi daripada ayat-ayat Al-Quran, termasuk tentang aturan-aturan, arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tentang perintah-perintahnya, larangan-larangannya, itu semua menunjukkan betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tentang balasan yang begitu adil dari Allah untuk yang beriman, yang beramal solih. Tentu berbeda balasannya bagi orang yang tidak beriman. Sedekah, membelanjakan harta, dikeluarkan oleh orang yang beriman. Yang satu sedekah atau membelanjakan harta dikeluarkan oleh orang yang kafir. Masa mau dibalas yang sama oleh Allah? Tentu tidak. Yang ini beriman, percaya sama Allah, yang ini nggak percaya. Maka jangan menuntut, ya, kalau ada orang kafir, amal solihnya menurut kita baik banget, nggak nyakitin orang, tutur katanya baik, perbuatannya baik, peduli kepada orang lemah, orang yang membutuhkan bantuan dibantu, baik banget. Kemudian ada yang bilang, masa sih nggak masuk surga? Ya, masa sih nggak masuk surga? Jelas tidak, karena dia ingkar kepada Allah. Nanti kalau dimasukkan surga, orang-orang yang beriman, ya, yang sudah percaya sama Allah, ya, sudah berbuat untuk Allah, kok dibalasnya sama dengan yang kafir? Pasti protes.
Ya. Sama kayak orang-orang yang misalnya nggak salah dimasukin penjara, yang salah berkeliaran. Wah, itu nggak adil tuh namanya tuh. Ya. Perbuatan dosanya sama, tapi yang satu dihukum, yang satu tidak. Pasti protes. Begitu kira-kira ya. Nah, makanya beda balasannya dari Allah. Itulah letak kebijaksanaannya Allah. Khabir, Allah maha mengetahui, Allah maha detil. Jadi nggak usah kita intervensi, Allah tahu. Nggak usah kita atur, Allah tahu. Yang penting kita berbuat saja untuk Allah. Orang-orang yang berusaha untuk menutup-nutupi keburukannya dengan perilaku kemunafikannya, Allah tahu. Kita nggak usah sibuk soal itu. Ya, kita sibuknya adalah soal bagaimana kita berusaha berbuat untuk Allah. Selesai. Ya, itulah maha taunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada banyak hal nanti yang disampaikan oleh Allah dan tidak kita bahas hari ini ya. Ternyata baru dapat 1 ayat. Ini baru muqaddimah ini plus 1 ayat. Ya, sudah jam 6 kurang sih, masih kurang. Baiklah, ini saja ya, insya Allah akan kita lanjut pada pekan depan ya untuk membahas ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat untuk kita semuanya, semakin membuat kita bersemangat untuk membersamai Al-Quran. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.